Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Purmereta dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan dengan NIM 204 1050 20074. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya ekonomi makro. Nah, yang pertama itu definisi uang. Nah, uang itu adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalnya itu misalnya itu harga sebagai barang dan upah itu sebagai tenaga manusia gitu. Terus nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri manapun juga dinyatakan sebagai satuan-satuan. Maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar dan disebut sebagai satuan uang. Nah, uang ini dapat dibuat dari logam emas, perak, dan logam biasa, terbuat dari batu, ternak, dan kertas. Nah, terus adapun persyaratan dan kriteria yang dipakai untuk menjadikan benda sebagai alat tukar atau uang. Nah, yang pertama itu ada portability, yang mana uang itu harus mudah dibawa dan mudah untuk ditransfer. Yang kedua ada durability, yang mana uang atau benda tersebut tuh harus secara fisik harus tahan lama. Dan yang ketiga itu divisibility. Nah, yaitu uang itu harus mudah dan dapat dibagi-bagi menjadi besar, sedang, kecil, sehingga mudah untuk dibelanjakan. Nah, tidak mungkin juga kan kalau di dalam uang itu nominalnya itu hanya satu nominal. Kalau di dalam uang nominalnya hanya satu nominal itu, maka tidak akan bisa untuk dijadikan sebagai alat tukar atau untuk diperjualbelikan, itu nggak bisa. Terus yang keempat tuh ada standardizability, yaitu menstandarkan nilai dan kualitas uang serta dapat dibedakan dengan barang lainnya. Terus yang kelima ada recognizability, yaitu uang itu harus mudah dibedakan dan dikenal secara umum. Maka orang-orang itu ya harus wajib mengenal uang. Karena sekarang juga wajib. Sekarang uang nggak ada. Sekarang manusia ini nggak mungkin yang nggak kenal uang. Semuanya kenal pastinya. Terus selanjutnya jenis-jenis uang. Nah, yang pertama itu ada uang komoditas. Uang komoditas ini adalah benda. Uang komoditas ini dulunya itu seperti kayak gini loh. Benda apapun tuh bisa digunakan untuk barter. Nah, jadi itu misalnya kayak gini tuh. Ini uang komoditas ini biasanya terjadi pada zaman dulu tuh sebelum adanya uang logam sama uang kertas. Nah, dulu tuh Pak memakai sistem uang komoditas yang mana itu saling menukarkan benda satu dengan benda yang lain. Misalnya itu si A itu pengen mempunyai garam, maka dia itu akan menukarkan benda yang dimilikinya itu kepada orang yang mempunyai garam. Nah, barter. Nah, barter itu kan sistem barter itu kan ada di zaman dulu kan ya, sebelum mengenal uang logam sama kertas. Nah, selanjutnya itu uang logam. Nah, uang logam ini ada dua sistem dalam uang logam. Nah, yang sistem pertama itu sistem satu logam dan sistem yang kedua itu sistem dua jenis logam. Nah, sistem satu logam ini apabila negara mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas. Nah, sedangkan sistem dua logam ini adalah negara yang mengadopsi dua logam emas dan perak dan menjadikan keduanya itu sebagai uang utama seperti itu. Terus yang ketiga ada uang kertas. Uang kertas ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia itu mudah dibawa, terus mudah dipecah-pecah. Maksudnya itu jumlahnya itu mudah dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Seperti uang kertas 100.000 dapat dipecah menjadi 50-an jadi 2, 10 ribuan jadi 10, seperti itu. Terus itu penerbitannya itu lebih kecil juga. Penerbitan uang kertas ini lebih kecil daripada uang logam. Seperti itu. Terus selanjutnya fungsi uang. Nah, yang pertama itu ada uang sebagai alat tukar.
Nah, uang sebagai alat tukar itu merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang itu adalah untuk memudahkan pertukaran. Nah, dengan adanya uang ini kan menjadikan kalian itu lebih fleksibel dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter pada zaman dahulu. Nah, terus yang kedua ada uang sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli. Nah, uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli ini memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. Dalam ekonomi konvensional tidak ada biaya penyimpanan terhadap uang, namun ada pun syarat yang paling utama itu adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai yang stabil. Terus yang ketiga itu ada uang sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai. Nah, uang sebagai satuan alat hitung ini juga mempermudah tukar menukar. Nah, seperti dua barang yang secara fisik sangat berbeda namun bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, selanjutnya itu ada uang sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Nah, uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan itu dengan kata lain, uang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti yang artinya itu barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti seperti itu. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu kan. Selanjutnya beralih ke konsep uang. Nah, dalam konsep Islam, uang itu adalah flow konsep, yang dimana Islam itu tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Nah, bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Nah, itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Terus dalam konsep uang dalam ekonomi Islam ini berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional, yang dimana dalam ekonomi Islam ini konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah bukan kapital, bahwa uang itu adalah uang yang bukan kapital. Nah, sebaliknya dalam konsep uang ekonomi konvensional itu dikemukakan dalam ekonomi konvensional itu tidak jelas. Nah, seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional ini diartikan secara bolak-balik begitu. Mungkin sekian presentasi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.